Terima kasih Anda sudah mengeklik konten ini. Bagian 1, pertemuan tak terduga. Pagi itu masih sepi. Embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan kompleks perumahan elit Permata Alam Asri. Burung-burung mulai berkicau pelan, menyambut sinar matahari yang mengintip malu dari balik awan. Suara gerobak sampah berderit perlahan menyusuri jalan utama kompleks. Ujang, seorang pria sederhana berusia awal 30-an, mendorong gerobaknya dengan langkah mantap. Seragam oranye lusuh menempel di tubuh kurusnya. Peluh sudah membasahi dahinya meski pagi masih muda. Wajahnya tenang, penuh keikhlasan. Ia telah 5 tahun menjadi tukang sampah di sana dan sudah hafal betul watak para penghuni kompleks. Ada yang ramah, ada pula yang sok lupa manusia. Tapi Ujang tak pernah mengeluh. Saat tiba di depan rumah mewah nomor 17, langkah Ujang terhenti. Rumah itu berbeda. Selalu sepi, tak pernah ada aktivitas mencolok. Tapi pagi itu, pagar terbuka setengah dan ada aroma wangi samar menguar dari dalam. Ujang mendekat. "Permisi, Bu? Sampahnya?" Serunya pelan, tak ada jawaban. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Disusul suara lirih seperti seseorang mengerang pelan. Ujang langsung melangkah masuk. "Permisi ya, Bu. Saya cuma mau pastikan nggak ada apa-apa." Begitu masuk halaman, jantung Ujang hampir copot. Seorang wanita tergeletak di teras. Tubuhnya setengah tersandar di pintu. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, matanya setengah tertutup. "Astagfirullah, Bu." Ujang segera berlutut, menepuk pipi wanita itu. "Bu, sadar, Bu." Wanita itu perlahan membuka mata. Matanya bening, sendu, namun dalam dan memikat. Ujang terdiam sejenak. "Ini cantik banget. Maaf, saya pusing." Bisik wanita itu lemah. Tanpa pikir panjang, Ujang membantu menopangnya, membawa masuk ke ruang tamu. Ruangannya mewah, tapi terasa sunyi dan dingin. "Maaf, saya cuma tukang sampah, Bu. Tapi kalau Ibu butuh bantuan ke klinik, saya bisa panggilin orang." Wanita itu tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa. Terima kasih ya. Namamu siapa?" "Ujang, Bu. Ujang tukang sampah." "Aku Rina." Hari-hari setelah kejadian itu, Ujang jadi sering dipanggil ke rumah Bu Rina. Awalnya hanya diminta bantu buang sampah atau bantu angkat pot bunga. Tapi lama-lama, Rina mulai mengajaknya ngobrol. Ia bercerita bahwa suaminya meninggal setahun lalu karena kecelakaan, dan sejak saat itu ia hidup sendiri. "Tetangga sini nggak ada yang peduli," ujar Rina suatu hari sambil menyajikan teh manis hangat. "Mereka cuma senyum depan muka, tapi kalau belakang, entahlah." Ujang cuma mengangguk. Ia tidak berani banyak komentar, tapi hatinya mulai terusik. Bukan hanya karena kebaikan Rina, tapi karena cara wanita itu memandangnya. Ada sesuatu yang hangat, tapi juga penuh misteri. Suatu sore, saat matahari mulai condong, Ujang sedang menyapu halaman belakang rumah Rina. Ia mendengar suara tawa kecil dari dalam rumah. Bukan suara Rina, suara lelaki. Tapi saat ia masuk, rumah sunyi. Rina sedang duduk sendiri di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang belum menyala. "Bu, tadi saya kira Ibu bareng tamu." Rina menoleh, tersenyum. Tapi senyum itu aneh. "Oh, mungkin suara TV aja." Ujang mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Malamnya, Ujang gelisah. Ia bermimpi berada di dalam rumah Rina. Ia berjalan menyusuri lorong gelap dan sampai di sebuah pintu terkunci. Dari dalam terdengar suara erangan pria. Tangannya gemetar memutar gagang, dan begitu pintu terbuka, bangun. Keringat membanjiri tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, dan di luar jendela kamarnya, ia mendengar suara derit gerobak. Padahal ia tahu betul, itu bukan waktunya jadwal sampah. Keesokan paginya, Rina menunggu Ujang di teras dengan senyum hangat. Ia memakai gaun putih tipis, dan rambutnya diikat longgar. "Ujang, hari ini aku masak. Kamu makan sini ya." Ujang ragu,
tapi tak kuasa menolak. Hatinya campur aduk. Dan saat ia duduk di meja makan, ia melihat sesuatu di dinding yang membuat darahnya berdesir. Sebuah foto besar Rina bersama seorang pria. Tapi wajah pria itu sangat mirip dirinya. "Bu, itu siapa?" Rina menoleh pelan, menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Itu suamiku, namanya Andi." Ujang tercekat, dan di detik itu ia sadar. Pertemuannya dengan Rina mungkin bukan kebetulan. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik senyum janda bohai yang memikat ini. Bagian 2, cinta atau perangkap. Sejak hari itu, bayangan wajah pria dalam foto besar di ruang makan Bu Rina terus menghantui Ujang. Miripnya bukan main, seperti cermin, seperti kembar, seperti bukan kebetulan. Tapi Ujang bukan tipe orang yang gampang berprasangka. Ia mencoba menenangkan hatinya. Mungkin itu hanya sugesti. Mungkin hanya mirip sekilas. Tapi rasa penasaran dan kegelisahan semakin menumpuk. Terlebih ketika hubungan mereka semakin dekat. Bu Rina semakin terbuka. Ia sering curhat, tertawa bersama, bahkan kadang menyentuh tangan Ujang sambil berkata pelan, "Kamu itu orang baik, Jang. Jarang ada lelaki kayak kamu." Ucapan-ucapan itu membuat jantung Ujang berdebar. Ia tahu dirinya hanya tukang sampah. Tapi ketika wanita secantik dan semisterius Bu Rina memperlakukannya dengan hangat, siapa yang tak luluh? Namun tidak semua orang melihat kedekatan mereka dengan senyum. Beberapa ibu-ibu kompleks mulai berbisik. Ada yang secara terang-terangan mencibir. "Gila ya, janda kaya itu kok gandeng tukang sampah? Jangan-jangan dukun tuh si Ujang. Bisa-bisanya ngerayu janda bohai." Gosip mulai menyebar. Tapi Bu Rina tak peduli. Ia justru semakin terang-terangan menunjukkan perhatiannya pada Ujang. Ia mengundang Ujang makan malam, memberinya pakaian baru, bahkan suatu hari menghadiahkan jam tangan mahal. "Hadiah kecil. Aku senang ada kamu di hidupku, Jang." Namun, di balik semua itu, rasa ganjil dalam hati Ujang makin kuat. Ada aura aneh yang menyelimuti rumah Bu Rina. Apalagi satu kamar di lantai 2 selalu tertutup rapat. Pernah sekali, Ujang mencoba menyapu di dekat kamar itu dan terdengar seperti ada suara langkah pelan dari dalam. Saat ia tanya, Bu Rina hanya berkata, "Itu gudang, kunci sudah hilang." Tapi suatu malam, saat Ujang pulang dari rumah Rina dan melewati gang belakang, ia melihat bayangan wanita berdiri di balkon lantai 2 rumah Rina. Bukan Rina. Rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala. Dan saat Ujang terpaku menatap, bayangan itu mendadak menghilang. Ujang lari terbirit-birit. Tapi saat besoknya ia cerita ke Bu Rina, wanita itu hanya tersenyum. "Ah, kamu capek aja kali. Di sini nggak ada siapa-siapa selain aku." Semakin hari, Bu Rina makin berani. Ia memeluk Ujang saat hujan turun, dan mereka berteduh di teras. Ia menyandarkan kepala di bahu Ujang sambil bercerita betapa kesepiannya sejak ditinggal suami. "Aku lelah hidup sendiri, Jang. Kadang aku berharap seseorang bisa tinggal di sini, bersamaku, selamanya." Tatapan matanya tajam, dalam, seolah menembus jiwa. Dan malam itu, Ujang bermimpi lagi. Ia berada di kamar terkunci, tapi kali ini pintu terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah masuk dan melihat seseorang duduk membelakanginya di depan cermin. Tubuh pria itu penuh luka, darah menetes dari pelipisnya. Saat pria itu menoleh, wajahnya adalah wajahnya sendiri. Ujang terbangun dengan napas memburu. Tapi mimpi belum selesai. Di ujung tempat tidurnya, sosok Bu Rina berdiri, mengenakan gaun putih tipis. Tapi wajahnya bukan wajah Rina yang biasanya. Pucat, matanya gelap, senyumnya bengkok tak manusiawi. "Jang, kamu tak bisa pergi." Tiba-tiba ia terbangun. Benar-benar bangun. Tapi kamarnya penuh aroma bunga melati yang menyengat. Beberapa hari kemudian, Ujang tak tahan. Ia mencari informasi tentang suami Bu Rina dari tukang kebun lama kompleks.
Pria tua itu menyuruhnya berhati-hati. Bu Rina itu aneh, Jang. Suaminya meninggalnya misterius. Katanya kecelakaan, tapi nggak ada yang lihat jenazahnya. Maksudnya? Dulu malam-malam saya pernah dengar suara jeritan dari rumahnya. Sejak itu, rumahnya sunyi. Tapi beberapa orang bilang masih sering lihat sosok laki-laki jalan di balkon rumahnya. Ujang makin tak tenang. Tapi saat ia berpikir untuk menjauh, Bu Rina justru mendekat lebih agresif. Ia mengirim pesan larut malam, memanggil-manggil namanya dari depan rumah. Bahkan suatu malam muncul di depan rumah Ujang tanpa kabar. "Kamu kenapa berubah? Kamu nggak suka aku lagi, Jang?" "Bukan gitu, Bu. Saya cuma..." "Rina, panggil aku Rina." Puncaknya, Bu Rina mengajak Ujang masuk ke rumah. Kali ini, ia bilang ingin menunjukkan sesuatu yang penting. "Aku ingin kamu lihat sesuatu, tapi kamu harus janji nggak cerita ke siapa-siapa." Ujang menuruti. Ia diajak naik ke lantai 2. Jantungnya berdetak kencang saat mereka berhenti di depan kamar yang selalu terkunci itu. Rina membuka pintu. Di dalam ruangan remang itu, penuh dengan foto. Puluhan, bahkan ratusan. Semuanya foto Ujang, dari berbagai sudut. Dari jauh, dari dekat. Ada yang diambil saat Ujang sedang tidur di pos, ada pula yang diambil saat ia sedang memungut sampah. Ujang melangkah mundur, kaget bukan main. "Bu, ini apa?" Rina memejamkan mata, nafasnya berat. "Kamu nggak ngerti, Jang. Kamu bukan Ujang, kamu adalah Andi, suamiku yang kembali." Mata Rina kini basah, tapi bukan karena sedih. Ada kegilaan dalam tatapannya. "Kamu diciptakan kembali buat aku, karena aku belum selesai mencintaimu." Ujang ingin lari, tapi kakinya seperti lumpuh. Dan dari balik lemari kayu besar, terdengar suara berderit pelan. Seperti seseorang sedang bangkit dari tidur panjang. Bagian 3. Rahasia yang terkunci tubuh Ujang kaku. Pandangannya terpaku pada lemari kayu besar yang perlahan terbuka dengan suara mencekam. Dari celah pintu, muncul tangan pucat, lalu suara lirih. Suara berat seorang pria. "Ayah, Rina." Ujang menjerit dan mundur terpleset. Rina berbalik cepat, berdiri di antara Ujang dan lemari. Wajahnya berubah drastis, matanya merah, senyumnya melebar tidak wajar. "Jang, kamu gak boleh takut. Dia hanya ingin melihatmu, mengucapkan selamat datang." Ujang bangkit terburu-buru dan lari turun dari lantai 2. Tapi setiap pintu yang ia coba buka, terkunci. Jendela terkunci. Gerbang depan pun dikunci dengan rantai besar dari dalam. Rina berjalan pelan dari atas sambil bersenandung lagu Jawa kuno, suaranya melengking seram. "Aku sudah memanggilnya kembali, Jang. Demi kita, demi cinta kita yang abadi." Malam itu Ujang menghilang, tak pulang ke rumah kontrakannya, tak muncul di pos tukang sampah. Warga mulai bertanya-tanya, tapi mereka tak benar-benar peduli. Hanya Pak Rahman, tukang kebun tua, yang merasa ada yang tidak beres. Ia tahu Ujang terakhir sering terlihat masuk ke rumah Bu Rina. Beberapa hari kemudian, Ujang muncul lagi, dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Ia tak bicara banyak, tak menjawab pertanyaan siapapun. Ia hanya duduk diam di pos, menatap kosong ke jalanan. Orang-orang mengira ia kerasukan atau depresi. Tapi malam hari, saat semua orang tidur, Ujang menangis terseduh-seduh di bawah pohon besar di ujung kompleks. Ia menggenggam sebuah liontin milik mendiang ibunya sambil berdoa. "Ya Allah, keluarkan aku dari ini semua." Keesokan harinya, Ujang nekat pergi ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Karyo, yang tinggal di luar kota. Setelah mendengar cerita Ujang, Mbah Karyo menghela napas panjang. "Kamu sudah ditandai, bukan cuma sama jin, tapi sama arwah penasaran yang dipanggil melalui pesugihan cinta." "Pesugihan?" Ujang gemetar. "Iya, Rina itu bukan manusia biasa. Dia memang pernah punya suami, Andi, tapi dia meninggal karena ritual yang gagal."
Rina ingin suaminya hidup abadi bersamanya. Saat gagal, ia membuat perjanjian baru. Saat menemukan seseorang yang mirip Andi, dia akan menghidupkan cinta itu kembali dengan cara apapun. Jadi saya pengganti? Kamu bukan cuma pengganti, kamu adalah tumbal selanjutnya. Malam purnama, Ujang kembali ke rumah Rina. Tapi kali ini bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyelesaikan semuanya. Di sakunya tersimpan beberapa benda dari Mbah Karyo. Garam laut, bunga kantil, dan minyak sambar lilin. Rumah itu gelap, tapi pintunya terbuka lebar, seakan menyambutnya kembali. Ujang masuk perlahan. Rumah itu sunyi, tapi udara terasa berat, penuh tekanan. Ia naik ke lantai 2, ke kamar misterius itu. Kali ini pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya tak hanya foto-foto lagi, tapi juga lilin hitam menyala di sudut ruangan, dan sosok pria, Andi, duduk membelakanginya. Tiba-tiba, Rina muncul dari belakang pintu. Kamu kembali, akhirnya. Kita bisa mulai lagi. Tidak, Bu. Saya bukan Andi, saya Ujang, dan saya bukan milik siapa-siapa kecuali Tuhan. Rina menjerit. Matanya berubah hitam, rambutnya melayang, tubuhnya melayang perlahan ke udara. Sosok Andi bangkit dan menatap Ujang dengan tatapan kosong. Ujang melemparkan garam ke arah mereka. Sosok Andi menghilang dalam jeritan. Rina melayang dan menjerit seperti terbakar. Ia memohon, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Tapi Ujang membaca doa keras-keras, dan dengan minyak sambar lilin, ia lemparkan ke tubuh Rina yang menyala membara seketika. Api berkobar. Suara jeritan memenuhi ruangan. Lalu, hening. Rumah itu ludes terbakar. Tapi anehnya, tak ada satupun mayat yang ditemukan. Warga mengira korsleting listrik. Tapi Ujang tahu, itu bukan kebakaran biasa. Ujang pergi dari kompleks itu. Ia pindah ke kota kecil, memulai hidup baru. Tapi luka batin itu tak pernah hilang. Setiap malam purnama, ia sering bermimpi berada di rumah mewah itu lagi. Dan melihat Rina berdiri di balkon, melambai padanya, dengan senyum yang sama, senyum yang tak akan pernah ia lupakan. Ending. Twist. 3 bulan kemudian, kompleks Permata Alam Asri kembali ramai dengan kabar penghuni baru. Rumah nomor 17 sudah direnovasi dan dihuni oleh seorang wanita muda. Cantik, elegan, berambut panjang. Namanya? Rina. Dan di jendela kamar atas, terlihat sesosok pria berdiri. Wajahnya mirip Ujang. Tamat.